adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa kan? Senang sekali hari ini Kak Kesha boleh berjumpa lagi dengan adik-adik. Walaupun saat ini kita masih beribadah secara online, tetapi Kak Kesha percaya kita semua pasti menikmati ibadah di hari ini. Sebelum kita akan memulaikan ibadah, pastikan dulu posisi adik-adik dalam keadaan yang nyaman, sehingga ketika ibadah dimulai, kita tetap fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji Tuhan adik-adik, sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengikuti ibadah Star Kids, walaupun hanya melalui secara online Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau melawati setiap adik-adik yang ada di rumah. Biarlah ketika mereka memuji Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk energi, terima kasih untuk gerakan yang luar biasa yang kami boleh ikuti. Kami bersuka cita karena kami boleh menari untuk Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan duduk tenang, mendengarkan dan menyimak firman Tuhan di hari ini. Berikan kami hati yang fokus sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan Yesus untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami siap menjadi anak yang manis, duduk yang tertib, dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai adik-adik, ya minggu ini Kak Sohan lagi yang cerita. Minggu lalu adik-adik ada menghafal ayat Alkitab enggak? Ayat hafalannya dihafal enggak? Iya, pintar sekali, semuanya sudah menghafal dan mengirimkan ke Kak Sohan. Adik-adik, minggu ini kira-kira Kak Sohan akan cerita apa ya? Minggu lalu cerita tentang singa. Singa atau Daniel ya? Ya, minggu lalu Kak Sohan cerita tentang Daniel di gua singa. Minggu ini ada mujizat apa lagi ya yang Tuhan Yesus nyatakan? Adik-adik, siapa yang tahu tentang cerita di Lukas 17 ayat 11 sampai 19? Adik-adik, dibuka Alkitabnya. Coba kalian lihat di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ada cerita tentang apa ya di situ? Oke, Kak Sohan tidak akan bilang, silakan adik-adik lihat sendiri. Kalau sudah dapat, kita akan dengarkan ceritanya. Apa ya? Duduk manis dan kita fokus untuk menyimak cerita berikut ini. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. 10 orang kusta. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan. Lalu mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi, tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?"
Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, udah tahu kan tentang cerita apa tadi? Iya, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Sakit apa ya itu? Itu sakit kulit. Kalau dulu, kalau orang sakit kusta itu sangat dijauhin sama orang-orang. Nah, ada 10 orang ini yang sakit kusta, udah pasti mereka dijauhin dong sama semua penduduk, sama masyarakat. Karena dianggap, ih kamu sakit kusta, aku gak mau temenan sama kamu. Nah, dijauhin deh, kasihan mereka. Iya, kasihan sekali. Terus suatu hari yang tadi dicerita, Tuhan Yesus melintas. Lalu 10 orang ini datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka minta Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Kira-kira Tuhan Yesus sembuhkan? Iya, Tuhan Yesus gak perlu mikir-mikir, gak perlu banyak pertimbangan. Tapi Tuhan Yesus langsung menyembuhkan. Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, tunjukkan kepada imam-imam." Nah, di perjalanan waktu mereka mau pergi ke imam-imam, kulit mereka sudah jadi sembuh, sudah licin, sudah hilang tuh kusta-kustanya. Nah, ucapan syukur apa yang mereka lakukan ketika mereka sudah sembuh? Yang tadi dicerita, berapa orang yang ingat sama Tuhan Yesus? 5? No. Berapa? 10 semua ingat sama Tuhan Yesus? Tidak, adik-adik. Yang ingat sama Tuhan Yesus cuma just one. Hanya satu anak. Kok anak, Kasuan? Hanya satu orang yang ingat sama Tuhan Yesus. Dia balik lagi pergi ke Tuhan Yesus dan dia berterima kasih dan dia bilang apa? "Aku akan memujimu." Iya, betul adik-adik. 9 orang Tuhan Yesus tanya nih sama si satu orang itu. "Loh, teman-temanmu yang lain mana? Kok cuma kamu sendiri yang balik?" Terus dia bilang, "Aku gak tahu Tuhan Yesus." Ya, Tuhan Yesus kira-kira sedih gak? Sedih adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus sedih? Karena Tuhan Yesus kehilangan dombanya yang 9 ini. Kehilangan orang yang dia kasihi ini, yang 9 orang itu. Nah, adik-adik, sekarang Kak Suan mau tanya. Yang terpenting di dalam hidup adik-adik itu siapa? Mungkin ada yang jawab, "Kak Suan, yang terpenting di dalam hidup aku itu mainanku atau HP-ku. Karena aku nonton YouTube atau karena sekarang aku belajarnya pakai HP atau pakai laptop, pakai gadget. Jadi aku sekarang yang terpenting di hidupku adalah gadgetku, HP-ku, laptopku." Atau mungkin ada yang jawab, "Kasuan, yang terpenting di dalam hidupku adalah snack atau coklat. Karena aku suka snack, aku suka makan coklat." Nah, atau mungkin bisa juga ada yang jawab, "Kak Suan, yang terpenting di dalam hidupku adalah mama dan papaku." Iya, Kak Suan tahu, Kak Suan mengerti. Semua itu terpenting dalam hidup adik-adik. Kalau nggak ada HP, nggak ada laptop, nggak ada gadget, adik-adik nggak bisa belajar online. Kalau adik-adik nggak punya snack, nggak punya coklat, ya adik-adik mau makan apa? Maksudnya untuk snack ya. Atau kalau adik-adik nggak punya mama dan papa, gimana ya?
sedih. Tapi kan adik-adik punya oma opa. Iya, yang terpenting di dalam kehidupan kita itu adalah cuma satu, Tuhan Yesus. Kenapa sampai Tuhan Yesus terpenting di dalam kehidupan kita? Sebelum dunia dijadikan, sebelum ada adik-adik, sebelum ada Kak Soan, sebelum ada mama papa, oma opa, ya Tuhan Yesus sudah ada. Tuhan Yesus ada dari dahulu sampai dengan sekarang dan selamanya. Jadi yang terpenting di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu kalau yang terpenting itu adalah Tuhan Yesus? Ya, adik-adik setiap hari Minggu nonton kan acara Star Kids? Atau adik-adik setiap hari berdoakan, entah mau makan, entah mau tidur, mau belajar atau melakukan hal-hal lain, adik-adik berdoa kan? Memuji Tuhan kan? Nah iya, karena adik-adik tahu yang terpenting di dalam kehidupan adik-adik itu siapa? Tuhan Yesus. Kak Soan mau tanya lagi nih. Kalau misalnya nih, aduh Kak Soan, aku tuh lupa loh. Aku lupa mau kirim, mau ayat hafalan. Terus aku tuh lupa mau kirim. Ya enggak apa-apa. Walaupun tidak dikirim juga ayat hafalannya tidak apa-apa. Tapi usahakan dikirim ya. Yang penting bukan untuk Kak Soannya, tetapi untuk adik-adik di rumah. Adik-adik coba hitung, sudah berapa bulan kita online? Adik-adik sadar enggak? Sudah banyak pasal di Alkitab yang adik-adik hafal loh. Itu tandanya apa? Tandanya Tuhan Yesus yang terpenting di kehidupannya adik-adik. Ya, hari ini kita belajar bagaimana kita boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus, orang yang terpenting, sosok yang terpenting di dalam kehidupan kita. Seperti satu orang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus ini, dia langsung bilang, Tuhan Yesus, mulai sekarang aku akan memuji Tuhan, aku akan memuliakan nama Tuhan. Ya, itu bentuk ucapan syukurnya. Hari ini Kak Soan percaya adik-adik lebih semangat lagi untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Ya, adik-adik, Kak Soan rindu untuk berdoa bagi adik-adik di rumah. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh merasakan dan kami boleh menikmati siapa sih yang terpenting di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Kami sungguh bersuka cita dan kami akan memuliakan Engkau di dalam setiap aktivitas juga kegiatan kami. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil tetapi kami mau belajar untuk mengucap syukur senantiasa dan memuliakan Engkau karena kami tahu Tuhan Yesus adalah orang terpenting di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Silakan dilihat. Oke adik-adik, tetap sehat ya. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher and higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher and higher,
Semua kunci tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah beribadah kepadamu, kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, Kak Kesha berdoa untuk semua adik-adik Star Kids yang ada di rumah, yang sementara ibadah secara online Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah mereka, berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan dimanapun mereka pergi dan berada, biar dalam penyertaan Tuhan. Berkati sekolah mereka Tuhan, biar mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, boleh menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan, terlebih membanggakan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami percaya Tuhan yang memberkati Indonesia, Tuhan yang memulihkan keadaan Indonesia di tengah wabah COVID-19. Kami percaya masih ada pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh kakak-kakak Star Kids juga, dimanapun mereka pergi dan berada, Engkau melindungi dan menjagai mereka Tuhan. Pertemukan kami lagi kembali minggu depan Tuhan, biar kami sama-sama boleh memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya semua kami yang telah mengikuti ibadah di hari ini boleh mendapatkan berkat daripada-Mu. Ini yang menjadi doa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami tutup ibadah Star Kids kami di hari ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. See you.